Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Teman-teman semuanya, ikhwah asatid, baik yang offline hadir ataupun yang online atau yang menyimak siaran ulangnya, semoga kita selalu diberikan nikmat dunia dan nikmat akhirat. Seperti biasa kita awali pertemuan kita. Ini pertemuan ke berapa ya? 22 ya, pertemuan ke-22 dari Matan Abi Syuja, ya, pembacaan Matan Abi Syuja. Kita awali pertama, semoga apa yang kita pelajari bisa kita pahami, kemudian bisa kita kuasai, bisa kita hafali, bisa kita kembangkan, kita hafalkan, kita kembangkan, baca kitab-kitab yang lebih luas, komprehensif dari Matan Abi Syuja ini, kemudian bisa kita amalkan dan kemudian bisa kita sebarkan, kita ajarkan. Kemudian semoga apa yang kita pelajari ini bisa menambah keimanan kita, ibadah kita diterima sebagai amal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi sebab pengampunan dosa kita dan bisa menjadi sebab kita dimasukkan ke surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ya, kalau ada ini udah ijma di kalangan ulama, kalau ada pelacur ya, akramakumullah, yang dia ngasih minum anjing ya, akramakumullah ya, ini sama-sama hina dua-duanya nih. Pelakunya hina, kemudian yang objek yang dibantu juga hina ya, ghairu muhtaram. Nah, tapi niatnya tulus, niatnya yang muhtaram. Jadi ibadah itu ternyata zahir batinnya yang paling dilihat oleh Allah SWT. Nah, ini bisa masuk surga ya. Semoga kita ya yang zahirnya lebih mulia daripada pelacur, akramakumullah, dan apa yang kita kerjakan yaitu belajar fikih Syafi'i, insya Allah zahirnya lebih mulia daripada hanya sekedar ngasih minum kalb. Semoga Allah memberikan kita hadiah berupa surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ya, langsung saja insya Allah kajian kali ini sampai jam 10 aja ya, 40 menit ya. Ya, langsung aja kita mulai. Apa tadi? Nisabuz Zuru' ya? Nisabuz Zuru'. Tafadhol, siapa yang mau baca? Antum dah paling dekat ya. Agak kencang suaranya. Ustaz siapa lupa nah? Afik ya, Afik. Afik ini singkatan apa emang ini ya? Oh, aslinya. Kalau ini Andi juga kan Afik ya? Andi Fikri. Fadhol. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma ighfir lana wa li ustadina wa li masyayikhina wa lis sami'in. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala, faslun. Wa nisabu az-zuru'i wa thimari 5 awsuqin wa hiya 1600 riqlin bil 'iraqi wa fi ma zada bi hisabi wa fiha in suqiyat bima'is sama'i aw as-sayf al-'ashru wa in suqiyat bidudabin aw nadhin nisful 'ashr. Iya. Ini pertanyaan keberapa sebelumnya? Ustaz Mahfud kali. Sekarang 32. Sekarang 32 ya dah. Sekarang berapa nisab zakat zuru'? Ya, berapa nisab zakat zuru'? Yaitu 5 ausuk. Kemarin kita udah sampaikan ya. 5
gimana ininya nazam amir budgetnya? Ente hadir nggak Habib yang nggak hadir ya? Siapa yang hafal? Ada kan udah dikaji pada wa mi'atun wasnani wal ishruna kilan wa khumsan waskuna mauzuna ya, waskuna mauzuna. Jadi satu wasak itu ya sekitar 120 lah ya. Ada ulama yang paling tinggi itu mentaksirnya 110 kilo ya. Kalau ini ya, kalau bubuk biasa apa namanya ya, beras dan ya standar lah itu antara 120 sampai 140 ya. Kalau Syekh Amir Bahjat dan jumhur ya, jumhur Hanabilah dan Syafi'iyah, Kiai Zarkashi juga sama Gontor bilang 120. Berarti kalau 5 berarti berapa? 6 kintal ya. 6 kintal. Jadi antara 6 sampai 7 kintal itu nisab ya. Jadi itu pertanyaan ke-32 ya. Berapa nisab zakat zuru'? Oh ya, kita pertanyaan ke-33. Nah, dalam mazhab apa? Sebutkan mazhab ulama dalam hasil bumi yang dikeluarkan zakat. Udah ya kayaknya pertanyaan pertemuan pertama ya. Maksudnya pertemuan pertama yang mazhab Hanafi itu bilang semua hasil bumi ya, semua hasil bumi ya apa yang paling banyak pisang ya, pisang thimar ya, pisang itu kan satu kali panen itu berat banget. Satu pohon itu kan bisa ya insya Allah satu sisir itu atau satu apa namanya satu tandan ya, satu tandan ada beberapa sisir itu insya Allah 20 kilo mah ada ya. 20 kilo ya. Kalau anda dengan 10 pohon udah 2 kintal ya. 10 pohon itu ya paling berapa ya, 50 meter persegi itu udah bisa 10 pohon. Wah, kalau setengah hektar pasti wajib zakat. Tapi ini perlu diketahui ya, semua zakat hewan ternak, zakat hasil bumi, ini semua kalau nggak dibisnisin ya. Nah, maka kalau nggak dibisnisin maka babnya ini. Adapun kalau dibisnisin, nah nanti ada bab setelah ini. Jadinya zakat hijau. Paham ya? Paham. Nah, ini menurut anak paling relevan sih mazhab Hanafi ya. Mazhab Hanafi semua ya apa namanya? Kalau dalam mazhab Syafi'i apa? Kalau zuru' thimar, kalau zuru' itu qutun muddakhar, yaitu makanan pokok yang awet ya, makanan. Kalau thimarnya apa? Kalau Syafi'i hanya kurma dan anggur. Berarti 3 doang udah. 3 komoditas ya. 3 komoditas ya. 3 lebih sih sebenarnya. Pertama apa? Kalau buah itu kurma sama anggur. Nah, kalau zuru' qutun muddakhar, apa namanya? Makanan pokok yang awet. Nah, ini baru komoditasnya agak umum ya. Yang penting mazhab Syafi'i hanya ini. Nah, adapun kalau mazhab Hanafi dan beberapa mazhab yang lain ya, itu semua sampai khudrawat ya, sampai baharat. Sampai baharat juga ada zakatnya gitu. Ada zakatnya. Apalagi kalau baharatnya cengkeh. Waduh, kaya banget. Kalau baharatnya cengkeh, jadi dia banyak pohon cengkeh ya, sampai 7 kintal sekali pakainya. Wah, itu mah kalau di Indonesia auto dibisnisin ya. Kalau dibisnisin maka zakatnya zakat bisnis. Nah, ini maksudnya adalah buat konsumsi, buat hobi ya, bukan buat bisnisin ya, seperti itu. Gimana kalau sesekali dijual ya, sekali dipakai. Nah, itu tadi Ana bilang ya, yang pertanyaan pertemuan pertama ya, tergantung. Kalau lebih dominan buat dijual ya berarti dia zakatnya zakat tijarah ya. Tapi kalau dominannya dia ya, kalau ada banyak apa dijual, tapi kalau ada dikit, ada pas doang 7 kintal misalnya ya, buat keluarga aja ya. Lanjut. Wahya alfun wasitu mi'ati ritlin bil iraqi. Ana udah sampaikan ya, ritl itu bentuknya kayak gimana? Ritlun itu ya kayak apa? Kirbah. Bukan. Kirbah mah ini botol ya. Apa namanya? Tempat air. Bukan. Ritlun itu tahu timbangan ini kan? Timbangan yang zaman dulu tuh. Ya, terus kalau misalnya kalau sekilo pemberatnya itu
Nah, pemberatnya itu. Nah, ritun itu pemberatnya itu. Gimana di Nazm Amir Bahjatnya? Ritlun salasumi'atin wasnani ba'da samanina. Ritlun salasumi'atin wasnani ba'da samanina. 382 gram 382 gram satu ritlun. Ritlun Iraqi ya, 382 gram ya. Ya, bil Iraqi. Wa mazada fa bihisabihi, ya seperti itu. Wa fiha in suqiyat bima'is samai. Wa fiha yakni berapa yang dikeluarkan dalam zakat? Pertanyaan ke 33 ya. Tadi 33 yang ini dianulir ya. Sekarang pertanyaan 33, berapa kadar yang dikeluarkan dalam zakat hasil bumi? Ya, hasil bumi. Nah, ini tergantung modal yang dikeluarkan ya. Tergantung pengairannya, proses pengairannya. Kalau pengairannya itu bima isama iwasi, yaitu alami, ya alami, ya ini maka yang dikeluarkan hanya yang dikeluarkan lumayan gede, yaitu seper-10. Nah, ini pajaknya orang Indonesia seper-10. Indonesia sekarang 10 apa 11? Apa 12? 12 Januari ya? Tahun depan. Sekarang masih 10 ya? Nah, 10 ya. 10. Ya. Apakah orang yang udah wajib bayar pajak wajib bayar zakat juga? Jawabannya wajib. Apakah orang yang udah wajib bayar zakat wajib bayar pajak juga? Nah, ini ikhtilafal mu'asirun ya. Ikhtilafal mu'asirun. Cuman ya kalau ana disuruh pilih ikutin pendapat yang mana, ya ikutin pendapat yang bilang wajib ya. Yang wajib itu, yang bilang gak wajib ya kurang apa? Kurang relevan lah. Kurang melihat dalil atau kurang melihat kondisi gitu. Nah, pokoknya di atas abad kelima ya, di atas abad kelima itu udah mulai ikhtilaf. Di bawah abad kelima udah kayak muttafaq bahwasanya pajak itu zulm, dosa ya, dosa. Nah, itu di bawah abad kelima Hijriah abad 5 Hijriah ke bawah. Kalau antum baca fatwa-fatwa, soalnya apa, baitul malnya masih lumayan amanah, lumayan bagus, lumayan amanah. Jadi kaya juga, terus juga ya orang kafir ya masih tenggelam dalam kebodohan dan kegelapan. Jadi nggak ada kufar, nggak ada tujar ya seperti itu. Jadi nggak ada ya pokoknya inilah masih berjaya-jaya ekonomi. Nah, di atas abad kelima, nah baru ikhtilaf. Ada yang bilang zulm, ada yang ini. Nah, cuman masih rata-rata bilang zulm. Artinya abad kelima ke atas makin berkurang yang ngebahas tentang ini makes. Yang ngebahas tentang makes ini udah semakin kurang. Ya, yang ngebahas udah semakin kurang. Allahu a'lam, mungkin ini karena mereka udah lumrah gitu. Maksudnya udah mikir ini apakah benar masih haram gitu, seperti itu. Nah, kemudian kesini makanya tapi tetap masih ada yang bilang haram ya, kayak ya banyak yang bilang haram. Nah, tapi kesini udah ada yang ngebahas bahwasanya itu halal, maksudnya itu benar dan kita wajib bayar mukus itu. Nah, ala kulli hal pas Perang Dunia Pertama, runtuhnya Turki Utsmani, ini sejarah pajak ini. Nah, itu udahlah, semua sistemnya negara udah jangan terlalu mikirin bahwasanya pajak itu adalah kezaliman, karena itu udah murni pemasukannya negara. Ya, setelah Perang Dunia Pertama, apalagi Perang Dunia Kedua, negara pada berdiri. Nah, udah nggak ada khilafah Utsmani. Ya, jangankan ada khilafah ya, ini udah nggak ada khilafah gitu. Ada khilafah aja, uang baitul malnya kurang kuat. Nah, ini jadi ngebahas pajak ya. Intinya ya, tapi masih ada yang bilang kita nggak wajib bayar pajak, atau bahkan bisa jadi haram karena itu membantu pemerintah untuk berbuat ini ya, pajak ya. Di sini siapa yang udah bikin kartu pajak? Kartu pajak? NPWP ya. Di sini siapa yang udah bikin NPWP? Oh, mahasiswa semua ya. Belum ada
belum pada punya pemasukannya. Ya. Ya, siapa yang antum tahu ini mengharamkan pajak? Saya Irwandi. Tapi Anda dengan kewarisan baru-baru dia bilang pajaknya nggak haram, tapi yang bekerja di sana hasilnya haram. Begitu dia bilang. Iya. Pajaknya nggak haram, tapi yang bekerja di sana hasilnya nggak haram. Kebalik deh, pajaknya nggak haram, yang bekerjanya haram. Oh gitu, iya. Saya Irwandi. Iya. Ya, kita lanjut ya. Ini kita asal lewat aja ya belajarnya. Tadi pertanyaan keberapa? Tapi baru yang alami seperti Oh ya, 1/10 ya alami. Nah kalau apa? Kalau yang agak banyak usaha ya bidulat. Asama itu ini apa namanya? Hujan. Asai itu bisa dibaca sai, bisa dibaca sih. Di samping haram nama toriknya torik apa? Syari apa? Syari sih ya. Syari sih yang samping salam itu kan namanya syari sih. Nah itu kenapa dibilang syari sih? Ya karena air dari Jabal Salah yang ngalir ke situ. Ya maksudnya dari dulu situ itu emang rawan banjir. Ya, rawan banjir dari sana. Dan dari zaman ya minimal dari zaman Ibnu Zubalah, zaman Abu Syabba, abad-abad awal tuh namanya udah sih lah. Nggak tahu kalau di hadis Nabi kalau antum klik sih ada nggak? Tapi yang penting dari kitab-kitab mutaqaddimin ya abad 2 sejarah Madinah itu udah ada nama syari' sih. Ya makanya Madinah ini sama Mekah ini bagus wali kotanya karena menjaga nama-nama klasik atau nama-nama bersejarah di Madinah nggak diubah, nggak diubah itu kalau daerah. Nah kalau nama jalan dibanyakin nama sahabat ya bagus ya betul. Ya nama haynya aja dibiarkan ya dibiarkan selama mungkin ya. Ya seperti itu. Ini berhubung di zaman Nabi belum ada Jamiah Islamiyah, makanya namanya Hayul Jamiah nih. Jadi belum ada di zaman Nabi Hayul Jamiah ini belum ada peradaban. Ya makanya namanya Hayul Jamiah. Ya jangan jauh-jauh aja misalnya Bayadoh misalnya Bayadoh. Ya dekat Jamiah Islamiyah. Nah itu masih namanya Bayadoh. Ya Bayadoh. Ya yang dekat juga misalnya Bani Salimah, namanya masih Bani Salimah apa? Kiblatain. Nah, Kiblatain itu kan haynya masih dinamain hay Bani Salimah. Ya, masih Bani Salimah ngikutin yang zaman dulu. Kok sampai ke situ ya? Apa sih? Sih ya, dari sih. Nah, itu sih itu aliran ya, aliran maksudnya sungai dan seterusnya dan semacamnya. Nah, wa in suqiyat bidulab, dulab itu ya bisa diartikan hewan lah. Hewan apa yang pembajak lah, artinya yang apa yang nyiram-nyiramin ya, ada ininya lah, ada modalnya dia untuk pengairannya itu ada modalnya ya. Dulab bisa diartikan hewannya lah. Kalau nadah ya ini intinya dulab sama nadah artinya wasilah untuk nyiram ya, pakai itu pakai ya bambu lah atau apa, yang penting ada modalnya ya, ada modalnya. Nah kalau ada modalnya seperti itu dan sepanjang tahun ya seperti itu, nah maka bayar zakatnya adalah yang dikeluarkannya adalah nisful ushur 5%. Ya lanjut. قال رحمه الله فصل وتقوم عروض التجارة عند آخر الحول بما اشتريت به ويخرج من ذلك ربع العشر. Iya, lanjut dulu ya, kita jelasin dulu. Nah, pertanyaan berapa sekarang? 34. Sekarang 34 ya. Nah, sekarang 34. 34 apakah disyaratkan nisab atau gini aja, berapa nisab zakat tijarah ya, berapa nisab zakat tijarah? Pertanyaan 34 yaitu sama kayak nisab zakat apa? Zakat emas. Jadi dalam mazhab Syafi'i zakat emas itu berlaku di banyak bab nih. Satu, dalam mazhab Syafi'i ya, zakat emas itu berlaku dalam satu uang ya. Kemudian semua benda yang bersifatnya yang berfungsi uang
ya kayak investasi kayak tanah lah, kayak sukuk lah, kemarin udah kita bahas ya zakat tanah ya, kemudian apa surat utang ya, kemudian dan seterusnya. Nah kemudian urudut tijarah, zakat perdagangan juga sama, ngikut nisabnya nisab emas. Nah kemudian juga zakat ma'adin. Nah zakat ma'adin ini nisabnya nisab emas. Nah kemudian sama zakat rikaz. Nah zakat rikaz juga sama, nisabnya nisab emas. Nah itu dalam madzhab Syafi'i ya. Nisab emas dipakai di banyak bab. Nah itu pertama, berapa nisab zakat perdagangan. Nah sekarang pertanyaan berikutnya 35, kapan disyaratkan nisab sampai nisab dalam zakat tijarah? Ya, kapan disyaratkan sampai nisab dalam zakat tijarah? Nah penting nih. Nah dalam zakat tijarah itu disyaratkan agak beda. Kalau dalam zakat tijarah yang disyaratkan untuk apa? Untuk sampai nisabnya itu hanya di akhir, bukan di awal atau di pertengahan. Ya, jadi misalnya Ustaz Adib misalnya, Adib mau bisnis apa, Adib? Bisnis mushaf misalnya. Bisnis mushaf modal pertama cuman 500 real ya. Nah ini 500 real kan belum sampai nisab kan, dicatat sama dia. Sekarang Dzulqa'dah misalnya, 1 Dzulqa'dah ana mulai jualan mushaf, ditulis tuh Dzulqa'dah, modalnya berapa misalnya, modalnya 500 real. Nah itu sepanjang tahun sampai 1 Dzulqa'dah tahun depan itu belum sampai nisab zakat. Nih kita anggap aja makanya nisab zakat ya, bukan nisab perak ya, soalnya nisab perak jauh parah sih bedanya antara dulu sama sekarang ya, seperti itu. Nah itu sampai 30 Syawal tahun depan belum sampai nisab ya, malam 30 Syawal dapat rezeki banyak misalnya, tahu-tahu penjual dapat hadiah lah atau apalah gitulah, yang penting pemasukan gitu, langsung beli mushaf banyak sampai melebihi nisab. Nah maka dia wajib ngeluarin zakat 1 Dzulqa'dahnya. Jadi patokan sampai nisab zakat itu adalah dalam bab kalau dalam semua bab, dalam semua zakat ya, itu dari awal sampai akhir dalam fikih Syafi'i ya. Jadi haul itu dimulai kalau nisab itu sudah sampai, kecuali di dalam bab zakat tijarah. Nah zakat tijarah itu mulai haulnya dari niat, dari azam ya, bukan dari barang ada, tapi dari azam, dari mikir oh ini uangnya dari mana. Nah ini udah azam, bukan dari barang yang udah ada. Nah ini udah azam mau ini ya, nah haulnya itu dari situ, bermulanya ya. Paham ya? Paham ya. Ya kalau andaikan tahun depannya belum sampai nisab, ya udah tunggu lagi nisab berikutnya, tahun berikutnya ya. Kurang lebih seperti itu. Ini enggak detail ya. Wa tuqawwamu urudut tijarah inda akhiril haul, itu tadi ya perbedaannya. Yang penting akhirnya itu, kalau zakat tijarah itu yang penting nisabnya di akhir, inda akhiril haul bimashturiyat bihi. Nah sekarang tatkala sudah haul, apa yang dilakukan ya? Jadi pertanyaan 35 berarti ya, 35 apa 36? 36. Nah apa yang dihitung dalam zakat tijarah? Nah apa yang dihitung dalam zakat tijarah? Nah pertanyaan jawabannya adalah yang dihitung semua yang bisa dijual. Pertama uang kas ya, uang kas. Nah kemudian sama semua barang yang bisa dijual, yaitu barang dagangannya. Nah, ya. Nah tapi ya terkecuali mesin ya, kemudian alat transportasi, alat packing ya, dan semuanya lah, semua perlengkapan itu nggak dihitung. Misalnya nih ya, Ustadz Adib tadi jualan mushaf misalnya, Nah udah sampai haul, itu yang dihitung apa? Yang dihitung mushaf yang masih belum kejual sama uang kas ya, sama uang kas. Nah adapun
trolinya, yang mungkin udah punya mobil, ya udah punya skuter lah. Nah itu semua kan media untuk jualan kan. Nah apa namanya, membantu untuk jualan ya. Seharusnya dihitung dong, enggak, itu enggak dihitung. Jadi yang dihitung yang cuman yang bisa dijual. Ya, seperti itu, mushafnya sama uang kasnya. Ya seperti itu. Ustaz, anak yang bisa sama korma, Ustaz. Ya udah, kormanya juga dihitung ya. Seperti itu. Ya. Ya seperti itu. Nah, paham ya? Jadi yang dijual, yang dihitung tuh semua barang yang bisa dijual, ya barang dagangannya. Nah, di Frasernya ya, di Frasernya, di takwimnya ya, di apa pricingnya ya, itu make apa? Make dulu dia pertama beli modalnya make apa? Ya, misalnya ini harus diperhatikan ya di matanya gimana. Waktu qawamu urud tijar inda akhir haul bima, ya ini dengan mata uang ya, dengan apa, dengan alat tukar bima usturiyat bihi, dengan yang dulu pertama dia beli. Nah si Adib ini dulu beli mushafnya pakai real. Maka tahun depan tatkala nisabnya udah sampai, udah dihitung semua, nah itu dihitungnya di pricingnya pakai real ya, pakai real ya, paham ya? Kalau andai kan udah sampai nisab, ya udah keluarin ya, paham ya? Nah sekarang itu pertanyaan Bapak 36. Sekarang pertanyaan ke-37, dalam zakat tijarah yang dikeluarkan apanya? Realnya apa mushafnya ini? Zakat mushaf. Ya, seperti itu. Nah dalam mazhab Syafi'i ada 3 qaul ya, ada 3 qaul. Nah qaul pertama adalah uangnya ya, kemudian qaul kedua adalah mushafnya. Jadi qaul pertama adalah qimah ya, qaul pertama qimahnya. Qaul kedua adalah silahnya ya, silah itu barangnya, mushafnya, kormanya, barang dagangannya ya. Kalau dia jualan obat ya berarti zakatnya zakat obat ya. Nah, kemudian qaul ketiga adalah mukhayyar, boleh pilih, boleh keluarin qimah silah. Yang qawi yang mana Ustaz? Yang qawi yang qimah ya. Ya, 2 qaul yang tadi Anda sebut itu ya yudkar aja. Yudkar tapi enggak qawi ya. Yang qawi adalah ya qimahnya. Jadi kalau saya jualan apa? Jualan Indomie ya, berarti yang dikeluarkan adalah dikeluarkan uangnya, bukan Indominya. Jualan mainan gitu ya. Hah? Jualan mainan anak-anak. Ya, anak-anak. Ya, paham ya? Paham. Nah, ya lumayan kan kalau warung ya. Warung itu kalau andai kan segini nih, warung segini misalnya nih, Anda punya warung, ruangannya segini. Kalau zaman sekarang ya mungkin 70 jutaan lah kalau bisa penuh ya. Penuh gitu. Ya warung biasa. Bukan isinya emas, bukan isinya apa, enggak. Warung biasa isinya sabun apa. Seruangan ini aja ya 70 sampai 100 juta lah. Seperti itu. Ya kan pasti nggak mungkin ada jarang ada warung itu habis semua gitu, laris, enggak. Makanya di tahun dia wajib bayar zakat, yang wajib dikeluarkan bukan hanya tabungannya tapi barang dagangannya juga. Barang tersisa itu. Iya, barang-barangnya itu. Lagian kan hutang udah dibahas ya minggu pertama ya. Kayaknya nanti aja dah bahasnya ya. Maksudnya karena udah dibahas, Anda jawabnya nanti. Kos. Hah? Kos. Hah? Kos yang di partai bisnis itu. Kos sewa. yang kemarin kita bahas. Jadi apa yang dikeluarkan kosnya? Oh, kos. Nah, ya itu makanya kalau kita pakai kaul silah ya, kalau pakai kaul silah itu agak dikit lucu sih. Maksudnya nggak terlalu bisa yajri fi jami'i al-amwal. Ya, seperti itu. Makanya kaul qimah ya. Ya, lanjut. Lagi juga unsur dari tijarah itu kan qimah ya. Unsur dari tujuan utama dari tijarah itu qimahnya itu. Itu ya. Nah, sekarang berapa yang dikeluarkan dalam zakat perdagangan, yaitu rubul usyri. Ya, berapa rubul usyri? 2,5%. Wah, makanya ya Allah, pemerintah ini mewajibkan zakat ya. Berapa? 12 ya tahun depan ya. Gede banget. Pajak masakan. Oh iya, pajak. Anda tadi bilang apa? Zakat. Oh, zakat. Apa pajak 12% nih, wah gede banget ya. Gede banget.
Dulu anak masuk Saudi 2012, Saudi zakatnya 0%. Ya 0%. Wah, kitab murah banget. Nah, seperti itu. Nakal juga 1 real, 2 real. Ya nakal kalau sekarang kan 3 real ya. Nah, apa namanya? Sini jadi 5%. Pokoknya Raja Abdullah masih hidup tuh ini masih 0%. Masih 0%. Raja Abdullah meninggal pas Raja Salman. Karena kurang hafal sih kapan naik jadi 5%, atau jadi 5%. Pas MBS atau jadi 15%. Omsetnya gede banget. Ajibnya Saudi nggak ada demo, nggak ada apa ya. Terima. Raja meninggal aja sepi aja. Raja meninggal sepi. Harus Allah benar-benar stabil Saudi ini. Terus juga kan apa namanya, intelnya juga kan kerjanya cantik gitu, bermainnya cakep, jadi bisa mematikan apa unsur-unsur keramaian tuh pinter gitu. Saudi itu luar biasa. Kemudian pas Prince Mukrin diturunin itu juga diangkat MBS, itu juga sepi aja, kayaknya damai aja di Saudi ini. Nggak ada pertikaian gitu. Oh, kalau andai kan itu terjadi di Indonesia atau di mana gitu, di negara kerajaan apa gitu, ramai sekali mungkin. Iya, jadi 2,5% doang ya zakat cuma 2,5% doang ya. Betul. Wama yujadu udah ya. Wama stukhrija. Nah, sekarang nanti pertanyaan di akhir kali ya, Nah, sekarang zakat ma'adin. Apa itu ma'adin dalam mazhab Syafi'i? Nah, apa itu harta apa yang dikeluarkan zakat ma'adin dalam mazhab Syafi'i? Jawabannya cuma emas sama perak. Ya, jadi kalau tambang apa kayak selain emas perak, nah itu nggak wajib zakat. Ya, nggak wajib zakatnya seperti itu. Dan lagi-lagi ini bukan dibisnisin ya. Ya. Dia tahu-tahu lagi apa, misalnya lagi ngebom atau lagi main di sungai apa di Bogor ya, habis camping misalnya, tahu-tahu habis BAB di sungai misalnya. Tahu-tahu apa lah, ini kuning apa ini? Atau emas misalnya ya. Nah, itu tambang gitu, diiniin. Nah, itu tambang kan sehari belum tentu banyak kan, bisa jadi ya berapa gitu. Nah, kumpulin sama dia ya, apa namanya, nah itu zakatnya zakat ya, yang diwajibkan zakat tuh emas sama perak doang ya dalam mazhab Syafi'i. Adapun tambang yang lainnya itu enggak ya, seperti itu, enggak masuk zakat ma'adin dalam mazhab Syafi'i. Nah, makanya wa mastukhrija min ma'adinid dhahabi wal fiddah. Nah, ini jadi dhahab dan fiddah doang ya. Tambang-tambang yang lainnya enggak. Nah, kalau mazhab yang lain masuk mazhab yang lain masuk ya, pertambangan selain emas dan perak. Nah, ya apa, tambang besi kan masih banyak lah. Logam mulia itu kan banyak sekali ya. Kalau di Afrika itu nugget namanya. Nugget itu emas tapi bentuknya kayak nugget, tapi nggak murni gitu. Nah, itu orang kampung banyak yang punya nugget. Ya, maksudnya Afrika itu salah satu bumi Allah yang paling kaya mineralnya gitu. Udah bila niza lah, no debat itu. Ya Afrika itu paling basah ya, lahan paling basah, paling banyak mineralnya. Ya, tambangnya banyak banget. Ya, perumahan juga perorangan bisa punya tambang ya. Ya, seperti itu. Ya, cuman tetap ya jadi negara yang paling miskin ya di dunia Afrika. Wa mastukhrija min ma'adinid dhahabi wal fiddati yukhraju minhu rubu'ul usyr. Ya, tadi yang dikeluarkan juga sama rubul usyr ya. Nah, filhal. Nah, ini bedanya zakat bedanya zakat ma'adin sama zakat dhahab wal fiddah.